Sebelum Nusantara kedatangan bangsa-bangsa penjajah kafir barat dari Eropa, wilayah kekuasaan Islam Nusantara hampir mencapai seluruh kepulauan Nusantara. Ini terjadi karena ketika itu peta kekuasaan politik dunia di bawah kekuatan Islam. Oleh karena Islam merupakan rahmat bagi semesta alam. Tidak mengherankan apabila dalam abad-abad berikutnya Nusantara menjadi target ekspansi wilayah khalifah Islam yang lebih gencar, khususnya di masa pemerintahan Islam yang berpusat di Turki Utsmani. Sejarah telah mencatat bahwa misi dakwah Islam yang secara khusus ke tanah Jawa telah dikirimkan atas perintah Sultan Muhammad I pada tahun 1404 Masehi yang saat itu menjadi penguasa kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1394 sampai 1421 Masehi. Sultan Muhammad I atau Muhammad Jalabi yang dikenal dalam sejarah sebagai pendiri Daulah Utsmaniyah kedua dilahirkan pada tahun 781 Hijriah atau pada 1379 Masehi dan wafat pada 824 Hijriah atau 1421 Masehi. Sultan Muhammad I diangkat menjadi penguasa pemerintah Utsmani sepeninggal ayahnya Bayazid I yang wafat pada 805 Hijriah atau 1402 Masehi. Pada saat memerintah, ia telah ikut terjun dalam 24 pertempuran dan di tubuhnya ada 40 bekas luka. Demikianlah betapa teladan seorang Sultan Muhammad I sebagai pemimpin. Beliau tidak hanya menyebarkan dakwah Islam, akan tapi juga langsung menjadi komandan jihad terdepan dengan memobilisasi umat untuk kepentingan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kepemimpinan Islam ini pula yang diwarisi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang memimpin langsung pasukan perang Islam dalam merebut Konstantinopel. Demikian pula Sultan Fatah, Patih Unus, Sultan Trenggono maupun Fatahillah dalam memerangi kaum kafir pribumi maupun bangsa kafir Eropa di Jawa dan di Malaka. Dari garis silsilah Muhammad Jalabi, lahirlah Sultan Muhammad II yang kelak menjadi sangat terkenal karena berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, sehingga bergelar Sultan Muhammad Al-Fatih atas kehendak Allah. Dalam waktu yang hampir bersamaan, di tanah Jawa juga telah lahir Sultan Fatah yang pada tahun 1482 Masehi mendirikan kerajaan Islam Demak setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, lalu diiringi serentetan penaklukan di tanah Jawa. Pada awalnya ketika Majapahit mulai mengalami keruntuhan akibat Perang Paregreg pada tahun 1404 sampai 1406 Masehi, para saudagar Gujarat India menyampaikan perkembangan keadaan di Nusantara, khususnya Jawa, kepada Sultan Muhammad I di Turki Utsmani. Di antaranya adalah berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Sebagian rakyatnya sudah ada yang beragama Islam, akan tetapi masih terbatas pada keluarga pedagang Gujarat dan Tiongkok yang menikah dengan penduduk pribumi, terutama di kota-kota pelabuhan yaitu Gresik, Tuban, dan Jepara. Setelah Khalifah Turki Utsmani yaitu Sultan Muhammad I mengirimkan surat kepada para penguasa Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah, maka dikirimkanlah tim dakwah berjumlah 9 ulama dengan berbagai karomah dan keahlian yang ada pada diri mereka. Oleh karena Khalifah Islam Turki Utsmani pada awal abad ke-15 telah menjadi raja dunia dan mencapai puncak kejayaannya, yang pengaruhnya sampai ke Eropa, Asia, dan Afrika. Maka Sultan Muhammad I mengirim banyak duta penyebar Islam ke berbagai penjuru dunia, termasuk Nusantara. Sedangkan di Asia Tenggara yang saat itu masa akhir kejayaan Majapahit di bawah Wirokromo Wardono, maka diutus pula 9 wali ini ke Jawa. Jalur perjalanan dari Turki ke Gresik ini dapat diperkirakan melalui Gujarat di India. Setelah itu singgah di ujung barat Pulau Sumatera, tepatnya di Pasai, lalu ke Palembang, kemudian ke Tanah Jawa dengan melalui Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Rembang, Tuban hingga sampai ke Gresik. Dalam perjalanan ini, para wali mukmin
menggunakan kapal layar melewati rute pelayaran dan perdagangan internasional sebagaimana yang telah lazim pada saat itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berasal dari pribumi atau Jawa asli. Sultan Muhammad I memberangkatkan tim dakwah ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan sampai di Gresik pada tahun 1404 Masehi. Tim dakwah yang berjumlah 9 tokoh inilah yang kemudian dapat disebut menjadi Wali Songo angkatan pertama.